Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitrini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai wajib bermadhab, wajib mengikuti madhab. Yajibu iltizamu madhabin mu'ayyanin. Dalam redaksi jam'ul jawami' wa annahu yajibu iltizamu madhabin mu'ayyanin. Sebelum memulai pembahasan, alangkah indahnya, alangkah barokahnya memulai dengan nazaman jam'al jawami. Lillahi hamdu la yusalu sarmata yu'zinu bisriyati man abda wa Yusharut dan ringkas Allah hadhanatmu itu nazam jam'al jawami.
fi muqaddimatin dalam mertelaahkan miro-miro muqaddimah wa syafa'atu tusmin lan mintu miro-miro al-kitab mintu miro-miro pembahasan. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam nazam Jam' al-Jawabat beliau mengatakan bahwa Jam'ul Jawabat membahas mengenai pertama muqaddimah, lalu disusul dengan 7 pembahasan. Yang pertama mengenai masalah Al-Quran, lalu yang nomor 2 dari 7 pembahasan yaitu As-Sunnah, lalu yang ketiga Al-Ijma', lalu yang keempat Al-Qiyas Al-Usuli, lalu yang kelima Al-Istidlal, lalu yang keenam Tarjih wa Ta'adul, lalu yang ketujuh membahas mengenai ijtihad. Dalam pembahasan ijtihad ini ada beberapa pembahasan, salah satunya adalah membahas mengenai wajib untuk bermadhab. Dalam redaksi Jam' al-Jawabat wa annahu yajibu iltisamu madhabin muayyanin ya'taqiduhu arjaha aw musyawiyan, wa annahu yajibu iltisamu madhabin muayyanin, wa annahu lan satulih kelakuan yajibu wajib apa iltisamu madhabin nakmi madhab muayyanin ang tertentu. Imam Tajuddin dalam matan Jam'ul Jawabat beliau mengatakan bahwa wajib untuk bermadhab, untuk mengikuti madhab muayyan, wajib alal amri manusia yang belum mencapai level mujtahid mutlak, maka wajib untuk bermadhab atau mengikuti salah satu madhab yang jumlahnya ada 4
Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad. Mengenai persoalan ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam nazam Jam' al-Jawami' beliau mengatakan وَالصَّحِيحَ الْجَوَازُ فِي حُكْمٍ سِوَى وَالْإِلْتِزَامُ لِمُعَيَّنٍ رَاءَهُ أَرْجَاهُ أَوْ مُسَاوٍ وَأَنَّ لَهُ وَالْإِلْتِزَامُ utawi wajib netepi madhab limu ayatin maring madhab ang tertentu orang ang yakinaken saka man arjaha ing madhab ang luwih unggul. Mengenai persoalan ini, Imam Jalaluddin mengatakan bahwa manusia yang belum mencapai level mujtahid mutlak maka wajib untuk bermadhab. Wajib bermadhab madhab dan muayyanin. Ini adalah suru'un atau pembahasan kelanjutan dari permasalahan sebelumnya, yaitu yajibu ghairul mujtahid taqlidan. Dalam pembahasan sebelumnya ada pembahasan wa yalzamu ghairul mujtahid, wajib selain mujtahid untuk taklid. Lalu Imam Syafi'i dalam Tasniful Masyami' mengatakan membahasan iltizamu madhabin muayyanin ini adalah tafsirun atau pembahasan kelanjutan dari pembahasan pokok, yaitu wajib selain mujtahid untuk taklid. Lalu dalam hal ini Imam Al-Attar memberikan penjelasan yang dimaksud mujtahid adalah mujtahid mutlak. Sehingga dalam Hasyiah Al-Attar manusia terbagi menjadi dua kelompok. Dalam Hasyiah Al-Attar manusia ada dua kelompok. Yang pertama adalah mujtahid, lalu yang kedua al-amin.
Lalu yang dimaksud mustahil adalah mustahil mutlak. Sehingga manusia yang masih masuk dalam kelompok al-amli wajib taklid dengan mustahil mutlak. Lalu dari pembahasan ini akhirnya muncul yajibu iltizamu madhabin mu'ayyadin. Bermadhab hukumnya adalah wajib. Sama halnya yang dikatakan oleh Imam Zahabi bahwa madhab pada waktu permulaan Islam ini banyak sekali imam-imam madhab. Lalu dengan perjalanan waktu yang semula banyak sekali madhab, maka yang tersisa tinggal 4 madhab, yaitu madhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini dalam catatan Imam Al-Zahabi. Sehingga dalam persoalan ini Imam Al-Ghazali dalam masalah pembahasan ini beliau mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, wa innama haqqul awam ayyuminu wa yuslimu wa yastahilu bi ibadatihim. Kewajiban orang awam seperti saya atau sampean semua, yaitu selalu istiqomah untuk beragama Islam. Lalu wa yastahilu bi ibadatihim, lalu istiqomah dengan ibadah. Lalu wa ma'aishihim, istiqomah mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Wa yatruku al-ilma lil ulama, lalu mengenai persoalan ilmu, maka sebaiknya diserahkan kepada para ulama. Kewajiban orang awam ibadah, menjaga Islam, lalu mencari rezeki yang halal. Lalu mengenai masalah furu'iyah atau hukum fiqh, orang awam
tinggal taklid. Orang awam dalam hal ini alangkah baiknya menjadi makmum atau taklid terhadap salah satu imam empat. Ini kata Imam Ghazali. Fa innahu man ta'allama fillah wa fi dinihi min ghairi itqanil ilmi wa qa'a fil kufri min haitsu la yadri. Siapa yang masih awam berani untuk berbicara mengenai ilmu, padahal ia belum punya alat-alat ilmu atau persyaratan yang masih minim, maka ia bisa masuk ke dalam kekafiran. Ini memberikan isyarat bahwa mengenai mazhab sudah ada imam. Setiap mazhab ada imam. Mazhab Imam Syafi'i berarti imamnya adalah Imam Syafi'i. Mazhab Imam Malik berarti imamnya adalah Imam Malik. Lalu manusia yang belum levelnya belum sampai seperti Imam Syafi'i, alangkah baiknya untuk mengikuti langkah atau masuk dalam salah satu mazhab. Lalu setelah masuk, orang awam tidak usah melakukan pekerjaan yang mestinya ia tidak mampu, yaitu pekerjaan ijtihad. Karena dalam ijtihad ini persyaratannya banyak sekali, sehingga tugas orang awam yaitu semampunya. Karena ia belum mencapai level mujtahid mutlak, maka ia lebih baik istiqomah menjaga agamanya, istiqomah dengan ibadahnya, dan mencari rezeki yang halal. Jangan coba-coba tampil sebagai mujtahid sedangkan persyaratannya masih kurang jauh atau belum memenuhi persyaratan. Fal amilau yasmi wa yasri'u ana khairan lahu min ayyata alama fil ilmi.
Orang awam yang tidak memiliki persyaratan ilmu lalu berani tampil mencoba untuk ikhtiar, orang awam ini kata Imam Ghazali, orang awam ini lebih jelek daripada orang awam yang melakukan zina atau mencuri. Orang awam ketika membahas ilmu, sedangkan dalam ilmu itu ada komponen-komponen, persyaratan-persyaratan, lalu orang awam coba-coba ingin ikhtiar, ini kata Imam Ghazali lebih jelek atau masih baik manusia yang zina atau mencuri. Orang awam yang mencuri atau yang berzina, yang tidak memaksa masuk dalam wilayah pembahasan ikhtiar, ini lebih baik daripada orang awam yang ilmunya masih minim lalu berani coba-coba tampil dalam wilayah ikhtiar. Lalu oleh Imam Ghazali, aman yang abu lujjat al-bahri wa huwa la ya'rifu as-sibahah. Orang awam semisal si syair yang ilmunya masih minim lalu memaksa tampil untuk ikhtiar, orang awam ini atau si syair ini seperti manusia yang masuk ke dalam lautan sedangkan ia tak mampu untuk berenang, sehingga oleh Imam Ghazali manusia itu memiliki maqam atau posisi. Mujtahid mutlak ini adalah yang menjadi pemimpin mazhab. Lalu imam mazhab ini ada beberapa persyaratan, sehingga selain imam mazhab atau mujtahid mutlak, maka ia namanya adalah al-alim. Lalu kewajiban al-ami adalah taklid, sehingga Imam Jalaluddin Asyuyuti yang ilmunya luas sekali, nazamannya banyak sekali, seperti nazaman Jumban, nazaman Jam' al-Jawami'. Beliau pernah mengaku menjadi mujtahid mutlak.
tapi oleh ulama yang lain ini ditolak. Imam Suyuti yang ilmunya luas ini saja belum bisa dikatakan mujtahid mutlak. Sehingga kewajiban Imam Suyuti adalah taklid atau bermadzhab pada madzhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu dalam hal ini Imam Jalaluddin mengatakan hal yajibu alal amri wa ghairihi, apakah wajib orang yang awam? Orang awam yaitu kelompok yang kedua dalam usul fiqh jamu jawabah. Manusia itu ada dua kelompok, satu mujtahid, satu al-amri. Lalu yang dimaksud al-mujtahid dalam Hasyiah al-Athar adalah mujtahid mutlak. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, apakah manusia yang masih tergolong al-amri atau manusia yang belum levelnya, derajatnya belum sampai mujtahid mutlak, apakah wajib iltizamu madhabi mu'ayyanin? Fihi qaulani, dalam hal ini ada dua qaul. Khilaf ini bukan masalah madhabnya, tapi mengenai madhab mu'ayyanin. Kalau masalah mengikuti madhab ini wajib. Lalu apakah di madhab mu'ayyanin aula? Ini terjadi khilafiyah. Kelompok yang pertama ahadwa na'am. Kelompok yang pertama mengatakan wajib mengikuti madhab mu'ayyanin. Lalu kelompok ini fi jam'il jawab, syahahahu fi jam'il jawab. Pendapat ini yang disahihkan oleh jam'ul jawab. Lalu mengenai hal yajibu alal amri di madhab mu'ayyanin terdapat silang pendapat. Yang pertama mengatakan wajib, dan pendapat ini telah disahihkan dalam jam'ul jawab. Lalu kelompok ini memiliki dalil, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri dalam surat
al-anbiya. Dalil kelompok pertama ini adalah wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim was'alu dalil kelompok pertama, yaitu kelompok yang mengatakan manusia yang belum mencapai derajat mujtahid mutlak maka wajib untuk mengikuti salah satu mazhab. Dalilnya apa? Hujjahnya apa? Hujjahnya adalah wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat ini menjelaskan bahwa mujtahid mutlak adalah manusia yang memiliki pengetahuan yang banyak sekali, sehingga selain mujtahid mutlak, seandainya tidak memahami permasalahan, maka wajib bertanya kepada mujtahid mutlak. Lalu setelah mengalami beberapa zaman dalam tulisan Imam Dzahabi, semula pada zaman tabi'in mazhab itu banyak sekali. Lalu sesuai perkembangan zaman, mazhab yang bisa untuk dipertanggungjawabkan itu hanya 4, yaitu mazhab Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, dan mazhab Ahmad. Sehingga dalam hal ini Imam Ghazali memberikan wasiat, inna haqqul muslimin wa inna ma haqqul awam ayyuminu wa yuslimu wa yasta'ilu bi ibadihim wa ma'a yisihim. Orang awam yang levelnya belum mencapai mujtahid mutlak, maka tugasnya atau fokusnya yaitu menjaga Islamnya, ibadah maksimal,
lalu mencari rezeki yang halal. Lalu kelompok yang kedua wasani la wasnahu an-Nawawi faqala. Lalu kelompok yang kedua mengatakan yang penting mazhab, tidak usah mazhab muayyan, sehingga kelompok kedua ini memperbolehkan untuk selalu berpindah satu mazhab ke mazhab yang lain, kecuali kalau memang kata berurusan ini tidak boleh, atau dalam jamun jawaban yukumi fasad atau tidak baik. Lalu perkembangannya, man iltazama madhaban muayyanan hal yakusulahu al-huruju anhu fihi aqwalun. Seandainya seseorang itu sudah mengikuti mazhab Syafi'iyah semisal, boleh tidak keluar atau mencari mazhab lain mengenai persoalan ini. Ulama terjadi khilafiyah. Secara kesimpulan ngaji pada esok hari ini yaitu wajib untuk bermadzhab, yajibu iltizamu madzhabin muayyanin. Lalu lafaz atau redaksi ini yajibu iltizamu madzhabin muayyanin ini adalah tafsirun atau kelanjutan dari pembahasan wajib untuk taklid selain mujtahid. Lalu oleh Imam Suyuti yang dimaksud mujtahid adalah mujtahid mutlak. Lalu dari permasalahan ini, permasalahan wajib taklid selain mujtahid mutlak, ini muncul bahasa yajibu iltizamu madzhabin muayyanin, wajib selain mujtahid mutlak untuk selalu mengikuti mazhab yang muayyan. Lalu hujjahnya atau dalilnya yaitu wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla
ini secara makna menjelaskan bahwa kelompok non-Islam, kelompok Yahudi tidak mengakui kalau Rasulullah itu adalah Nabi. Mereka mengatakan bahwa Nabi itu dari kelompok malaikat. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Lalu untuk menyangkal, menolak apa yang dikatakan oleh Yahudi, Allah menurunkan ayat wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.